Ya, ya shalom, Bapak Ibu yang Halo dikasih, semuanya, belum shalom. ada Ibu ya, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, shalom Pak Pendeta Raffles Mendiangan. Shalom Pak, salam puji Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini boleh kita kembali berada di Line Family Ministry. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan ya. Oke. Bentar. Ya, kita akan memuji Tuhan dulu. Kita akan nyanyikan bersama lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara, dilanjutkan dengan Sayang-sayang. Setelah itu Pak Hendra pimpin The doa. Bluetooth device is ready to pair. Oke, sebelum kita berdoa memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh bersama-sama kembali untuk berkumpul di dalam Line Family Ministry ini, dalam Zoom Family Ministry. Kiranya Engkau menyertai kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau urapi kami semua, bibir lidah hamba kami semua, agar supaya puji-pujian kami boleh berkenan di hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyikan lagu Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, di dalam Yesus kita bersaudara. Walaupun kita dari berbagai denominasi, tetapi kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, saya persilakan Pak Hendra untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Kita doa ya. Bapa kami bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam Tuhan. Dan berkati kami, urapi kami satu persatu Tuhan, biar kami berduduk diam mendengarkan firman-Mu, terutama Engkau juga berkati para pres Tuhan. Urapi dia Tuhan, berkati pembicaraan melalui hamba-Mu, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan juga segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, tolak hancurkan dalam nama Yesus. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, ya amin. Ya kita lanjutkan dengan memuji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang.
kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Hari ini ku rasa bahagia karena kita berkumpul bersama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, sekarang kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan kita nyanyikan sebuah lagu. Saya akan nyanyikan lagu Amazing Grace, suatu lagu yang mengisahkan tentang seorang budak, ya, seorang budak kulit hitam yang merasakan adanya diskriminasi dengan warga kulit putih. Bahkan untuk memainkan musik atau lagu saja, mereka tidak boleh menggunakan tuts piano yang warna putih. Jadi cuma boleh warna hitam. Sehingga terciptalah lagu ini. Lagu Amazing Grace. Mari kita renungkan lagu ini sebagai lagu untuk pengantar firman. Bagi Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, kita akan berdoa di dalam bahasa roh. Haleluya.
and use. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less day to sing God's praise than when it first began. Then when it first began. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Pak Pendeta Raffles. Baik, kita berdoa. Benar ya Tuhan, sangat besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan anugerah-Mu itu Engkau kerjakan dalam satu penderitaan yang paling anugerah yang menghasilkan mahkota yang luar biasa. Yang di dalamnya kami boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Dan tidak seorang pun dapat menerima mahkota itu tanpa penderitaan, tanpa salib. Tidak ada kemuliaan. Terima kasih kami telah Engkau dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Saatnya Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Ini adalah waktu-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Semua bagian firman Tuhan yang hamba siapkan, yang ingin Tuhan sampaikan ya Tuhan. Tapi sekalipun hamba mempersiapkannya, jika Engkau tidak ingin hamba sampaikan, lupa, sehingga hamba tidak menyampaikannya. Terima kasih Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengar. Segala suara yang bukan daripada Tuhan yang mau mengganggu jalannya firman Tuhan, suara dalam hati kami, dalam ruangan di mana kami berada. Bahkan suara-suara lain yang mau mengganggu jalannya firman Tuhan ini tidak boleh mengganggu. Hanya suara Tuhan yang boleh dengan jelas dan tegas terdengar. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap diberkati dan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sore hari ini saya ingin bagi satu bagian firman Tuhan yang menurut tahun gereja memang kita sudah memasuki tahun waktu-waktu di mana masa penderitaan Mesias ya, tidak ada mahkota tanpa salib. Hingga kita akan renungkan di bawah satu tema kecil, penderitaan dalam Kristus adalah keniscayaan. Apa maksudnya keniscayaan? Keniscayaan adalah sesuatu yang tidak terhindar, tidak bisa terhindar. Ya, pasti terjadi. Jadi penderitaan Yesus itu harus dan pasti terjadi. Jadi sangat salah kalau sampai sekarang Israel menantikan Mesias yang tidak menderita. Tidak ada. Ya, kecuali nanti dia datang dalam kemuliaannya dan itu dianggap kedatangan yang pertama, ya mungkin. Ya. Tapi bagi kita, waktu Yesus datang dengan kemuliaannya itu kedatangan yang kedua.
Ya, karena kedatangannya yang pertama adalah kedatangan di mana dia menyelesaikan masalah yang paling rumit di dunia ini, yaitu pemberontakan iblis dan pemberontakan manusia. Ya, kita baca bagian firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 18. Ada di sini teksnya, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ya, luar biasa ini. Teman-teman sekalian. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada waktu pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab ya, dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka dengan memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena pinahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia benar untuk yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia yang membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibagikan menurut ya, sorry, ya agak tertutup huruf saya. Tetapi yang Dibangkitkan, Pak. dibangkitkan, ya, Ya. ada sesuatu yang menutupi. Baik, Ya. sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saya harus mulai dari sini karena ini keren banget nih. Kalau ngomong penderitaan dan penulisnya itu Petrus, itu seru. Ya, kenapa teman-teman? Ya, ini jelas sekali ya penulisnya Petrus ya. Dia jelaskan di sini penulisnya saya Petrus, ya Rasul Kristus, ini identifikasi dia. Ya, saya Rasul Kristus, dia tidak malu katakan saya lah Rasul Kristus, padahal itu mengingatkan keburukan dia, teman-teman. Ya, satu-satunya Rasul Kristus yang takut menderita dan yang kali Yesus adalah Petrus. Sehingga ini selain satu pergumulan yang dalam, tapi dia mau bersaksi sebetulnya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak pernah lihat saya berdoa lalu saya khotbah tentang doa, apa enggak itu saya dalam pergumulan yang dalam? Karena Bapak Ibu akan katakan pet sama doa saya. Ya. Nah, ini Petrus nih. Ini Petrus yang ngomong penderitaan, dianiaya dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat, bisa memulihkan dia. Orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dia sampaikan. Ya, bahwa saya ini dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Dikuduskan oleh roh, dia bilang. Tujuannya supaya taat kepada Kristus. Ya, ini identifikasinya dia. Menerima darahnya, ini dahsyat. Ya, menerima percikan darahnya. Satu hal yang luar biasa. Di mana begitu dalam arti dari menerima percikan darahnya ketika kita berjamuan kudus. Saudara-saudara, kita bukan menerima percikan darahnya, kita meminum darahnya. Itulah yang menjadi hak orang percaya di awal-awal pelayanan para rasul, di mana mereka difitnah bahwa mereka kanibal, orang-orang percaya mereka kanibal karena minum darah, padahal itu enggak darah beneran, tapi enggak dibuat isu demikian supaya mereka layak ditangkap, disiksa, diadu dengan binatang dan sampai disalibkan. Itulah situasi Petrus. Dia menulis surat sekitar tahun 60-an ke atas. Ya. Di mana dia sangat menderita. Tapi penderitaan itu sudah tidak dia anggap baik. Ya.
Dia anggap itu satu kebahagiaan menderita itu. Karena dia boleh mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Sampai-sampai dia tidak mau mati biasa. Saya harus mati salib. Tapi saya tidak mau seperti Kristus. Saya mau terbalik. Rasul-rasul Yesus itu semuanya matinya macam-macam. Ada yang digoreng, yang digergaji, dan lain sebagainya. Cuma Yohanes yang mati usia. Ya, tapi juga dalam pelayanannya Yohanes sudah banyak penderitaan tentunya. Dia memang terkenal dengan rasul yang paling disayang Tuhan. Ya. Tapi mari kita melihat bagaimana penderitaan dalam Kristus yang tidak terelakkan itu. Penderitaan itu adalah keadaan yang menyusahkan, yang harus ditanggung. Ya, suffer. Yunaninya Pasko. Nah, jenis-jenis penderitaan ini macam-macam. Jangan salah dulu, penderitaan yang mana yang tadi dikatakan yang dari Kristus. Ada penderitaan natural, ya bencana alam, ya ada sesuatu meledak, di mana ada gempa bumi dan lain sebagainya. Itu nggak pilih Bapak Ibu. Bapak Ibu orang takut akan Tuhan pun kalau berada di situ tetap kena. Ya, itu nggak pilih. Ya. Jadi jangan pikir apa kalau COVID, ada hamba Tuhan meninggal COVID, ya itulah, itu penderitaan natural. Jangan dipikir dia berdosa atau segala macam, jangan dihubung-hubungkan. Ya, tapi bukan COVID juga yang membunuh dia, ya itulah memang waktunya Tuhan dan dia harus mati dengan cara itu. Ya, nggak usah dihubungkan dengan macam-macam. Ya, penderitaan karena dosa. Ya, ini ya salah pola makan bisa, sama juga itu karena penderitaan karena dosa. Ya, enggak bisa bilang, waduh, doakan nih saya sudah menghadapi salib Kristus. Wah, ayo begitu. Karena kesalahan sendiri. Perlu pertobatan kalau itu jenis ini. Nah, ada penderitaan yang tidak terelakkan. Ya, dan ini memang satu pilihan. Memilih untuk menderita. Penderitaan karena Kristus itu tidak terelakkan. Kalau baca Roma pasalnya 8, ya, kesesakan, penderitaan, bahaya atau pedang, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu tidak, itu kadang terjadi bagi orang-orang percaya di sana. Kalimat kami ini seperti apa nih, domba-domba yang disembelih karena Kristus, ya. Karena Kristus, ada karena Kristusnya. Nah, kita lihat dulu data menurut Open Door pada tahun 22 kemarin, apa data yang mereka kumpulkan. Ini Bapak Ibu boleh dapat di websitenya Open Doors. Lebih dari 260 juta orang Kristen berada di tempat dengan tingkat penganiayaan tinggi. Jadi di belahan bumi bagian lain, teman-teman, itu mereka lebih menderita daripada kita. Kita lebih enak, cuma nggak boleh ibadah doang dan lain sebagainya. Tapi ada juga ya penganiayaan yang berat. Sekarang ini Pak Pelo yang sedang mengalami di penjara. Kita perlu doakan juga orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan karena imannya. Ya, nah ini lebih dari 260 juta orang Kristen di belahan bumi bagian lain mengalami penderitaan. Kita masih nyaman, masih bisa bawa Alkitab kemana-mana. Ada 4.305 orang Kristen terbunuh karena imannya. Ya, ini di mana-mana pasti ada, di Cina, di India, di mana-mana. Waktu teman saya pelayanan ke Cina, dia tanya orang-orang yang hadir di situ. Ya, siapa di sini yang pernah masuk penjara? Angkat tangan semua, teman-teman. Angkat tangan semua. Siapa yang pernah 1 kali? Tidak ada yang angkat tangan. 2 kali? Nggak ada yang angkat tangan. Dia kira ini bohong semua ini. Tahu-tahu itu rata-rata mereka masuk penjara 5 kali ke atas.
Ya, bahwa Alkitab itu di penjara. Ketahuan persekutuan ini di penjara. Ya, entah berapa lama, yang penting di penjara. Ya. Lalu 1847 gereja yang gereja dan bangunan Kristen telah diserang. Ya, ini ada di Jakarta, ada di kemarin di Lampung, gereja Kemah Daud, ya kemarin yang paling dekat yang saya tahu. Ya, mungkin ada info yang terbaru yang terupdate, silakan. 3.150 orang Kristen ditahan tanpa diadili, dipenjarakan dan dihukum. Ini data di Open Doors. Artinya apa? Penderitaan, saya tidak membangun teologi penderitaan ya. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak berbicara materi. Jangan salah. Ya, itu bicara masalah bagaimana damai sejahtera tadi yang kita nyanyikan lagu terakhir, Amazing Grace. Kita menikmati kesukaan ketika mengalami penderitaan itu seperti Petrus, ya. Petrus tadi bilang luar biasa. Petrus dulu pengkhianat Yesus, dulu ditengking oleh Yesus. Hai iblis, kau keluar, kau kayak orang kerasukan saja, ya. Tapi dia melalui itu dia dipulihkan, dirubahkan, ya. Bagaimana dia dirubahkan? Sangat singkat, dalam konseling yang tidak terlalu lama, tapi dia hancur, ya. Karena nanti saya sampai situ. Nah, ini yang membuat penderitaan Kristus tidak terelakkan. Harus lewat situ. Makanya Yesus itu menyangkal diri. Itu bukan ngomong doang, teman-teman. Dia praktekkan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, Tuhan. Ya. Ini pergumulan cawan ini. Dia sudah tahu jalan salib itu bagaimana, dia sudah tahu. Tidak sesederhana orang di penjara, dihukum begitu saja. Dia dihancurkan tumitnya. Karena keturunan ular itu akan keturunannya perempuan itu, yang tepat sih perawan, ya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, kata Tuhan kepada iblis. Tapi engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Bagaimana Yesus mengalami iblis meremukkan tumitnya, tapi tidak mematikan. Sementara ular harus diremukkan kepalanya, harus dikalahkan. Ini suatu yang tidak terhindar, teman-teman. Ini rencana Bapa. Ini Injil pertama di Taman Eden, ya, yang menubuatkan bahwa nanti 2000 tahun lebih mungkin, ya, dari Taman Eden ke Isa Al-Masih, Masehi ke tahun Masehi, ya. Yesus datang itu lama sekali. Banyak nubuatan disampaikan, Yesaya, banyak nubuatan tentang Yesus. Nah, keturunan perempuan, perawan itu. Jadi tandanya seorang Mesias dia lahir dari perawan. Ya. Kalau dia dari perawan, dia bukan Mesias. Nah, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunannya? Ialah Yesus. Mari kita melihat bagaimana dia mengalami hal itu. Oh iya, mengapa dia harus menderita? Ada dua problem yang harus dia selesaikan, teman-teman. Pertama, problemnya ini bukan problemnya Tuhan, ya. Ini problemnya manusia. Kalau saya katakan dua problem ini bukan problemnya Tuhan, ini problemnya manusia. Di mana malaikat, pemberontakan malaikat yang menjadi Lucifer dan kawan-kawannya. Lucifer nggak ada tertulis dalam Alkitab sebetulnya. Ya, itu satu budaya saja dari para teolog menyebutnya sebagai Lucifer, ya, yang ingin menyamai yang maha tinggi bintang timur itu, ya. Memberontak dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, pemberontakan
malaikat menghasilkan pemberontakan manusia. Dua pergumulan yang tidak bisa diselesaikan. Harus direbut kembali. Direbut dengan dui problem, direbut dengan dui program. Program kerajaan yang dilambangkan dengan Daud dan program penebusan. Kerajaan itu merampas kembali akan kerajaan Lucifer. Sehingga ketika Yesus disalib dan ketika dia bilang sudah selesai, maka berikutnya dikatakan, hai maut, di mana kesengatmu? Sudah tidak ada. Memang dia seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi sudah ompong. Bersyukur untuk karya Yesus ini. Sementara sebagai penebusan diwakili oleh Abraham. Dua koin luar biasa. Keturunan Abraham dan keturunan Daud, itulah Kristus. Abraham memenuhi nubuatan tentang penebusan. Sehingga Yesus disebut oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Dua hal yang akhirnya melalui program ini diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ya, amanat dirangkap Kristus diselesaikan. Ya, dua problem kerajaan dan problem penebusan diselesaikan dengan program kerajaan dan program penebusan. Ya, sehingga hasilnya dia disebut singa dari Yehuda, tapi juga dia disebut anak domba Allah. Dua gelar ini dapat akibat dia menderita di kayu salib. Akibat peperangannya dia dengan Lucifer tadi. Ya, dua itu dicapainya. Sehingga Matius pasal 1 ayat 1 kalau kita baca. Yesus anak Daud, anak Abraham. Yang benar sebetulnya Yesus anak Abraham dulu, baru anak Daud. Karena yang tua adalah Abraham, baru Daud. Mau menjelaskan bahwa Kristus penggenapan dari keduanya. Kalau mau tahu penjelasannya lebih lanjut tentang itu adalah nanti di kursus Kairos. Nah, ini yang sekarang. Bagaimana iblis meremukkan tumitnya dan dia meremukkan kepala. Ini hanya sebagian. Ya, saya belum mengekspos salib. Ya, belum mengekspos salib. Ini hanya dari cambuk. Dan Alkitab menulisnya sangat singkat. Maka disesah lagi. 40 kurang 1 pukulan. 39 pukulan. Walaupun ini hanya film, mau menggambarkan, mau mengangkat bahwa penderitaan sangat luar biasa. Ini bagian dari Passion, ya, Passion of Christ, yang sedikit mengekspos penderitaan Yesus lebih dalam. Karena film-film sebelumnya sangat singkat mengeksposnya. Forza nei placet, no? Cambuknya diganti dengan yang lebih keren, yang bisa mengangkat kulit dan daging. Monstra nobis quod verbum. Prova stud. Quale? Nimes hoc parvum. Gusta! Gusta! Lihat Bapak Ibu bagaimana Mesias itu dihancurkan. Sudah Bapak Ibu, tidak kuat saya. Luar biasa.
Itu baru satu bagian penderitaannya. Sehingga tidak heran kalau dalam penyangkalan dirinya, keringatnya seperti darah. Gambaran orang yang mengalami satu tekanan yang dalam, namun dia kuat, maka pembuluh darah di bawah kulitnya pecah. Ya. Ini dalam penyelidikan medis. Ya, kenapa dia keringat keluar seperti darah dikatakan? Karena pembuluh darah di bawah kulitnya pecah. Dan itu biasanya dialami oleh orang yang mengalami tekanan yang kuat, namun dia tetap kuat maksudnya. Orang itu kuat mengalami tekanan. Jadi Yesus nggak pernah stres ya. Jangan bilang Yesus stres. Ya, dia kuat menanggung semuanya itu. Apakah dia tidak punya pilihan? Ada. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Sampai 3 kali dia sampaikan. Di mana murid-muridnya waktu itu ngorok. Mengerikan salib itu. Tidak terelakkan. Dia harus lewat sana. Tidak terelakkan. Siapa seharusnya yang mengalami itu? Kita. Jadi pengadilan di hadapan Allah Bapa itu sebetulnya begini. Mengingat, menimbang, dan mengingat. Upah dosa adalah maut. Maka raples mandiangan. Masuk neraka. Itu yang terjadi. Tapi ada pembela saya di sebelah kanan. Di pembela saya angkat tangan. Instruksi Pak Hakim Ketua. Biar dibebaskan raples. Biar saya yang tanggung. Andaikannya Pak Timi bilang begitu, kira-kira diterima nggak? Ya, saya aja Hakim Ketua bebaskan raples. Nggak mungkin. Karena Hakim Ketua itu Allah Bapak kan bilang kami tidak calon di hukum juga. Ya, hanya orang yang nilainya lebih dari saya yang bisa menggantikan saya. Hanya orang yang tidak berdosa yang boleh menggantikan orang yang berdosa. Tidak boleh nilainya sama untuk menggantikan. Sedangkan Roma pasal 3 mengatakan semua manusia berbuat dosa. Seorang pun tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ya. Sehingga betul bahwa penderitaan dalam Kristus adalah keniscayaan. Sesuatu yang tidak terhindarkan harus. Nah, orang menderita adalah orang yang berbahagia. Ya, ya ini bagaimana? Saya sudah masuk dalam bagian firman Tuhan. Bagaimana sikap orang percaya? Orang percaya dulu zaman itu di bawah pemerintahannya Nero ini ya, yang mengalami penderitaan, dianiaya, diadu dengan binatang, disalibkan, dan bagian di situ juga Petrus mengalaminya. Jadi suratnya Petrus ini dari orang menderita untuk jemaat yang menderita. Muncul surat ini. Orang yang menderita adalah orang yang berbahagia. Ini sebutan untuk hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Jadi kalau saya sebut Pak Koming, maka Makarios. Ya. Dia orang yang menderita tapi bahagia. Ini sulit dijelaskan. Mungkin nanti dalam diskusi silakan kalau ada yang ingin menjelaskan pengalaman menderita tapi bahagia. Wow, keren banget. Ini Sang Petrus yang nulis, makanya saya bilang kalau kita tidak menyelidiki siapa penulis kitab ini, maka kita akan miskin dengan nilai-nilai rohani dalam firman Tuhan ini. Dengan kita mengenal penulisnya, maka kita tahu dia sudah menang atas dirinya sendiri. Sikap yang kedua, yang pertama tadi ialah apa? Rela menderita sebagai orang yang berbahagia. Itu tadi ayatnya ke-14. Tapi sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ingat, menderita karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Ya.
menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Lalu yang kedua, nasihat Petrus adalah apa? Jangan takut. Ya, nih. Sebab itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan jangan kamu gentar. Orang bahagia kok takut. Ya, kalimat jangan takut. Kata jangan takut di Alkitab ada 360 kali ditulis. Itu berarti kita sudah memiliki satu hari, satu kata jangan takut. Dan Yesus memulai kedatangannya di dunia ini dengan berita malaikat. Jangan takut kepada Maria. Jangan takut kepada gembala dan lain sebagainya. Karena mereka tahu kehidupan kekristenan kalau sudah makmur ngapain lagi mau pakai jangan takut. Ya. Justru karena Tuhan tahu kehidupan kekristenan dalam keadaan yang terus dalam aniaya, terus dalam ketakutan, sehingga ada kalimat jangan takut. Banyak yang lupa, ya. Kayak Yesus meredakan angin ribut juga bukan dalam rangka murid-muridnya berdosa, tidak. Jangan menghubungkan segala hal yang murid-murid mengalami ombak yang besar dan Yesus harus hentikan dalam rangka mereka pelayanan. Karena disebutkan ada orang gila yang akhirnya mereka lepaskan. Ya. Dan melalui orang gila ini, Dekapolis dimenangkan. 10 kota dimenangkan. Orang gila ini tidak sempat ikut Yesus. Yesus bilang pulang. Ceritakan. Segala sesuatu yang kamu alami, ceritakan. Itu namanya bersaksi. Ya. Tapi nanti saya sampaikan bagian itu pada bagian yang lain. Saya senang kalau sudah cerita tentang bersaksi. Ya. Tapi ini nasihatnya Petrus, jangan takut. Jangan takut apa yang mereka takuti. Dan jangan gentar. Silakan nanti Bapak Ibu boleh diskusikan. Bagaimana pengalaman ketika ikut Tuhan pada situasi yang sangat menakutkan. Ya. Ingat tadi saya bilang, siapa yang nulis surat ini? Yang ngomong jangan takut ini. Dia orang yang pernah begitu takut. Menarik Yesus ke samping dan bilang, sekali-kali engkau tidak boleh disalibkan. Wah, dia sayang sebetulnya dia sama Yesus. Tapi Yesus melihat jauh ke 2000 tahun yang lalu Bapak sudah kontrak dia untuk menderita itu. Meremukan kepalanya si iblis. Sudah kontrak. Sehingga siapa yang mau menghalangi itu pasti akan disebut iblis. Makanya Yesus sebut iblis si Petrus karena mau menghalangi dia ke sana. Ya, silakan nanti ada yang mau lebih menjelaskan lebih luas tentang jangan takut silakan. Saya membatasi diri. Nah, ini ceritanya. Ya, ceritanya Matius 16. Coba perhatikan. Di ayatnya yang ke-20, Yesus melarang keras. Ya, melarang keras. Melarang murid-muridnya supaya jangan beritahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Apakah Yesus takut mati? Takut ditangkap, disiksa mati? Enggak. Kan itu masalahnya. Karena begitu cepat ayat 21, Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Yesus sendiri yang ngomong. Tuh. Ya. Tidak mereka yang ngomong. Tapi kan ayat 20 mereka belum siap. Jadi jaraknya ayat 20 sampai ayat 21 itu cukup bukan 1-2 hari ya. Ketika murid-murid masih dilatih, dilengkapi oleh Tuhan Yesus, dia melarang mereka. Kenapa? Karena kalau sekarang Yesus ditangkap, dibunuh, mereka belum bisa berdoa, mereka belum bisa pelayanan. Ya. Tapi setelah mereka siap, Tuhan sudah latih mereka. Ingat ya, kemarin saya sempat sampaikan singkat sebetulnya dengan sharing kemarin. Ya Pak Harisanosa ya.
bagaimana menjadi murid Yesus. Yesus bukan menutup lubang kecil, teman-teman. Yesus mulai pelayanannya dengan menutup semua lubang. Ya. Jadi dia menyelesaikan masalahnya sebelum masuk pelayanan, bukan setelah di pelayanan ada lubang-lubang kecil itu. Jangan. Yesus sudah mau masuk pelayanan, dia tutup semua. Bagaimana dengan masalah perut? Dicobai iblis masalah perut. Dicoba iblis masalah kekayaan, tapi dia selesaikan semua di sana. Dia jawab dengan firman Tuhan semuanya. Dan akhirnya dia usir iblis. Jadi dia masuki pelayanan udah nggak ada beban. Udah menang di awal, teman-teman. Udah menang di awal. Udah dia tutup bukan lubang kecil-kecil, lubang yang parah-parah tuh semua tuh lubang sebesar goa kali dia tutup. Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh karena perut. Masalah makanan. Apa Yesus tidak bisa mengubah batu menjadi roti? Ini saya sering tanyakan kepada hamba Tuhan, mereka ketawa. Jangankan rubah batu jadi roti. Iblis dia berubah jadi roti juga bisa kalau dia mau. Tapi ini masalah siapa yang perintahkan. Kalau yang perintahkan Allah Bapa di surga, langsung dia rubah. Tapi karena yang perintahkan itu adalah iblis, dia tidak mau. Sedikit pun katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Kemarin saya katakan tentang menjadikan murid Yesus. Itu bukan masalah pendelegasian kepemimpinan dari orang tua kepada anak, bukan. Tapi melatih orang-orang percaya yang dia panggil, yang dia injili, keluar masuk desa ada injili, menyusuri danau, dia dapat murid-murid 12 dia pilih, ya. Dia latih mereka 3 tahun, mereka dari tidak bisa apa-apa. Jadi kalau Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, jangan kagum di situ. Dulu 3 tahun yang lalu Petrus belum tahu berdoa. Makanya ada doa Bapa kami. Jadi kalau dia sekarang hebat, itu dia mengalami masa-masa yang sukar. Ya, dia sempat ini ditengking oleh Tuhan Yesus ini dia. Petrus menarik Yesus ke samping menegur dia, katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali jangan menimpa engkau. Dia sayang sekali sama Tuhannya. Tapi Yesus melihatnya tidak demikian. Ya. Karena Petrus sayang dirinya, tidak mau menderita. Hanya iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan apa yang engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus sampaikan hukum mengikut Yesus. Bukan mulai dari mengikut Yesus, ya. Mengikut Yesus terakhir. Tapi kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus gampang. Tapi bisa nyangkal diri enggak? Apa itu menyangkal diri, Pak? Nih, saya mau kasih tahu apa itu menyangkal diri. Menyangkal diri itulah kita rela melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Ya, salib itu Yesus tidak suka. Tapi karena Bapa menyukainya, ya. Jadi saya rela melakukan sesuatu yang saya tidak suka. Penginjilan saya tidak suka. Berdoa saya tidak suka. Tapi Tuhan menyukainya. Rela enggak? Seperti Yesus rela enggak? Apa bilang salib? Yesus bilang kalau bisa enggak usah lah. Salib sampai 3 kali. Ya. Yesus 3 kali baru Yesus ngerti, oh ya salib. Dia langsung bangunin murid-muridnya saatnya. Karena manusia diserahkan ke tangan orang. Ya. Luar biasa. Sehingga hanya orang yang bisa menyangkal diri dan memikul salibnya, memikul Yesus itu tinggal gampang. Yesus bilang identifikasi murid-murid Yesus adalah Yohanes 14 ayat 12. Setiap orang percaya padaku
akan melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Luar biasa. Satu motivator yang tidak takut disaingi oleh bawahannya. Kalau kita kadang jadi hamba Tuhan yang hebat, takut aja baru sampai bayi 2 tahun dibunuh semua. Takut ada raja baru. Orang-orang potensi dalam jemaat kita pangkas di tengah. Nggak boleh lebih dari saya. Gawat ini. Ya. Tapi Yesus sang motivator saya luar biasa. Dia ngomong, ya, kamu harus melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Karena aku pergi kepada Bapa. Ya, seperti serah terima ya. Aku mau pergi kepada apa? Ini gerejaku yang sudah bisa melayani. Kerjakan. Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Saya sampaikan kemarin di PSBB. Dasar amanat agung adalah apa? Tuhan Yesus tetapnya. Segala kuasa di bumi dan surga telah diberikan kepadaku. Lalu ayat 19, karena itu pergilah. Jadi dasarnya adalah kemenangan Yesus di salib. Kita kembali ke sini. Setelah jangan takut kira apa. Ini yang terakhir. Bukan yang terakhir. Tetap jaga kekudusan. Ya, jangan karena penderitaan, karena kita tidak mau menderita, kita lari. Sekarang ini tawaran untuk terpisah dari Allah itu banyak sekali. Anak pendeta pun kalau dia tidak tahan miskin, hidup menderita, dia akan tinggalkan Kristus. Itu sudah rahasia umum. Penderitaan semuanya memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma pasal 8. Ya. Ayat yang ke-35 mungkin. Siapakah akan memisahkan kita dari Kristus? Penganiayaan, bahaya atau pedang, dan lain sebagainya. Kemiskinan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Itu semua bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nggak ada otomatis. Semua bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga ada beberapa nasihat di situ. Ya, ayat 31, ya, ayat 31, yakin akan pemihakan Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pertanyaannya, apakah kamu sedang di pihak Allah atau di pihak mana? Jangan klaim ayat itu kalau kita tidak sedang berada di pihak Allah. Yang berikut, siap beri pembelaan. Nah ini nih, saya 2 hari yang lalu, berapa ya? Hari Sabtu dapat video bagus itu, ya. Jadi Roy Suryo itu bisa masuk penjara, mantan menteri. Itu karena ada orang-orang yang berani memasukkan dia ke penjara. Ya, dia masalah agama juga, masalah penistaan juga. Ya. Tapi karena ada orang-orang percaya yang sedia pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang, meminta pertanggungjawaban dari kita. Sampaikan kebenaran. Ya, kita lihat Paulus sering dia menyampaikan pembelaannya di hadapan penguasa-penguasa. Bahkan seorang raja dikatakan, hampir saja aku percaya karena penjelasanmu. Hampir dia jadi Kristen maksudnya. Ada orang percaya yang berani. Di akhir video itu bilang begini, bahwa orang yang percaya yang tidak bisa menyatakan kebenaran, dia sama dengan orang yang jahat. Kejahatan makinnya oleh karena orang benar diam melihat kebenaran itu. Ya, seharusnya disuarakan, dibela. Di sini dikatakan siap beri pembelaan, tentu dengan cara lembut dan hormat. Ya, nggak teriak-teriak, demo-demo, enggak. Tetap kita berhak untuk memberi pembelaan dengan lemah lembut dan hormat.
Ya, kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita. Ya. Petrus dipulihkan karena apa? Sekali lagi, kasih kepada Kristus. Yesus mendekati dia dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jauh lebih daripada mereka. Karena Petrus sendiri yang bilang tadi di ayat itu, ya, walaupun mereka semuanya meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak, Tuhan. Wah, keren banget ya. Kalau Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali. Ya, hari ini engkau sudah 3 kali akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Petrus sepertinya mengasihi Yesus. Sepertinya. Makanya Yesus tanya ulang, tanya balik, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Itu merupakan konseling pemulihan bagi Petrus. Ya. Karena Yesus nanya sampai 3 kali. Dan sampai 3 kali, sampai pertanyaan ketiga, hancur. Ya. Dia sudah tidak bisa lagi kasih pernyataan. Dia hanya bilang begini sama Yesus, engkau tahu semuanya Tuhan. Kenapa? Dia bilang begitu. Karena dia sudah hancur. Ya. Dia tidak bisa sumbar lagi kayak kemarin. Dia bilang, walaupun mereka semua meninggalkan kita, ya, ternyata dia mengkhianati. Nanti kalau dia sampaikan gitu lagi, nanti terulang lagi. Lebih baik dia bilang, kau tahu Tuhan semuanya, kau tahu. Ya. Dia sudah tidak bisa jawab lagi. Itulah pengalaman Petrus. Kalau menulis surat ini, teologi penderitaan, itu ada pengalaman dia mengikut Yesus di di apa ditangking oleh Yesus, mengkhianati Yesus. Atau yang berkata 3 kali, kalau saya lihat videonya itu, Yesus memandang dia. Dan dia lari hancur juga pada waktu itu, tapi tidak bisa buat apa-apa. Karena dia takut. Bukan tentang saya, tanya dia, seorang hamba perempuan, kayaknya kamu salah satu dari dia deh. Enggak, aku enggak kenal. Hamba perempuan yang tanya. Bukan orang yang kekar. Jadi puji Tuhan. Pada sore hari ini bahwa penderitaan Mesias itu tidak terelakkan. Dan tidak ada murid yang lebih hebat daripada gurunya. Kalau gurunya saja menderita, kita pasti menderita. Tapi tetap dikatakan oleh Petrus, jangan takut, jangan takut. Karena penganiayaan apapun, kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Biar kita minta dibangun. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Ya, dalam Lukas saya sampaikan, kamu akan diserahkan oleh uh, saudara-saudaramu untuk dianiaya dan lain sebagainya. Baru dikatakan, tapi sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu tanpa seizin dia. Artinya, walau kita minta dianiaya, dianiaya, ya, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada. Itu karunia Tuhan. Ya, makanya kita tidak pakai istilah berani mati. Itu jadi kayak bunuh diri kalau berani mati. Kita rela mati. Yesus rela mati, bukan berani. Bukan masalah berani mati itu. Ya, tapi rela. Rela menderita. Ya. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjelaskan, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Hambamu terbatas menjelaskan bagian firman Tuhan ya. Alam ini Tuhan. Yang Engkau hidupkan. Jelaskan lebih jauh lagi. Saya berbicara hanya sampai di sini. Roh Kudus jelaskan lebih jauh lagi dalam diri kawan-kawanku di room ini Tuhan. Dan mereka juga orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Seperti Petrus, seperti saya juga, seperti kawan-kawan kami di tempat ini. Roh Kudus lanjutkan pelayanan ini. Sampaikan lebih lagi kepada banyak orang yang perlu disadarkan. Memasuki masa-masa penderitaan Yesus pada saat ini. Menjelang penyalipan, menjelang Paskah, kami rindu pada firman Tuhan.
Dia harus mengingatkan orang percaya, rela menderita, karena itu adalah hal keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ya, silakan. untuk hambanya Bapak Pendeta Rapres Mandiangan yang sudah menjadi saluran berkat sore yang indah ini ya, luar biasa ya. Terima kasih. Memang kita ini kalau ikut Yesus itu bukan satu dikatakan bukan mau yang enak aja ya, tapi kita harus juga menderita seperti apa yang Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ya. Bahkan saya selalu pegang itu di Matius 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11-nya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, itu kita harus berani ya. Kita harus sangkal diri juga, diri kita sendiri ini siapa sih kita ini dulu ya. Kita ini manusia yang berdosa ya. Pikul salib ya salib kita ya. Kita yang sudah dulunya berdosa, Tuhan pilih kita, Tuhan ampuni segala dosa kita ya. Kita harus benar-benar jadi manusia baru ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena kita ini adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bahkan dikatakan di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, bahkan ketika Yesus disalibkan, dia berkata, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu ya. Menjelang ajal pun Tuhan Yesus masih mengampuni orang-orang yang bersalah, yang berdosa. Ya. Gimana dengan hidup kita saat ini ya? Kalau kita sudah diampuni, kita jangan lagi bermain-main dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang berdosa. Ya. Kita harus benar-benar berani. Ya. Sangkal di kita, siapa sih kita ini? Ya. Pikul salib, baru kita bisa ikut Yesus. Bersama Yesus tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa ya. Karena kita sudah Tuhan. Hanya terpanggil tapi jadi orang pilihan Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Kita sama-sama. Tuhan Yesus berkati ya. Istri, anak-anak, pelayanannya. Semakin Tuhan pakai ya. Kesetiaan, ketaatan Tuhan taruh dalam hati Pendeta Rapres Mandiangan sehingga dia boleh melakukannya lebih sungguh melayani Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pendeta Dilson tampilkan acara besok. Nanti doa syafaat Ibu Lydia ya. Ya, besok kita akan dilayani oleh Pendeta Liman Handoko dari Surabaya ya. Temanya dari Tuhan datang pertolongan. Pasti. Setiap anak Tuhan itu pasti datang pertolongannya yang pasti dari Tuhan Yesus. Kita diberkati seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya. Pendeta Rapres Mandiangan. Silakan satu pujian. Pak Dodi itu Pak. Pak Dodi ada, Shalom Pak Dodi Menas. Atau Iya. Ya, silakan Pak Dodi. Gimana Pak doa? Siapa? Satu pujian Pak. Oke. Belum masuk doa jamaah Bu Lydia. Terima kasih Pak Dodi. Baik. Ya, saya harap soundnya bagus nanti sebentar. Ya. Stopin makasih. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi Allah yang mulia.
Kau layakkanku melihat tataku Tuhan, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu oleh kuasa kasihmu menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa ciptaan yang baru oleh kuasa dan Ya, silakan Bu Lydia. Doa siapa? Ya, Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih di sore hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan dari Bapak Pendeta Pandiangan. Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan kami. Tuhan, menjadi bekal buat kami di sore hari ini, supaya kami terus mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat kami, Bapa, di mana Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menolong dan menyelamatkan kami, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih di mana Tuhan yang sudah bekerja untuk menolong dan menyelamatkan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih biar kami terus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan menaati akan firman-Mu ya Bapa. Menjadi orang yang melakukan firman-Mu Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan, Tuhan Kau pakai terus dalam pelayanannya. Pakai Tuhan semua anak mantu cucunya, biar semua mereka boleh mengambil bagian di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biar boleh menjadi penerus di dalam pekerjaan Tuhan. Biar banyak anak-anak muda dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya Bapak. Sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Hendra Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan. Biar kasih-Mu juga terus menyertai menolong ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar terus Kau pakai terus dalam pelayanan Bapak. Terima kasih kami menyerahkan semua yang sudah mengikuti Tuhan di dalam Zoom ini ya Bapak. Kau berkati kami yang tidak datang juga Tuhan. Tolong Tuhan sertai mungkin mereka ada halangan pelayanan. Tuhan pakai mereka semuanya. Biar Tuhan melindungi menjaga kami semuanya Tuhan. Biar satu hari kali kelak kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan tolong berikan kami semua sehat-sehat Tuhan. Hancurkan semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami.
Bahkan kami boleh sehat, Tuhan. Selamatkan semua keluarga-keluarga kami, biar mereka juga boleh terbuka hatinya untuk menerima Tuhan. Biar Tuhan akan menolong sebagaimana firman-Mu, satu jiwa diselamatkan, seisi keluarga semuanya boleh mendapat keselamatan daripada Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, Tuhan jamah dan Tuhan membuka hati mereka. Tidak mengeraskan hatinya, tetapi Tuhan melembutkan hati mereka untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Biar Tuhan memberikan kami semuanya Tuhan, di dalam perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan. Hancurkan semua apapun yang mengganggu dalam hidup kami. Biar kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua hamba-hamba-Mu. Pakai pelayanan mereka Tuhan. Anak-anak-Mu jadikan saksi terang bagi kemuliaan nama-Mu. Menjadi pembawa berita Injil di seluruh Tuhan tempat-tempat yang belum mengenal Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan tolong semuanya ya Bapa. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga tolong buat bangsa negara kami, buat pemerintah Tuhan, dari presiden, wakil kabinet pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong semua. Biar mereka bekerja dengan baik Tuhan, boleh menyelesaikan tugas-tugas yang masih ada kepada Bapak Tuhan Presiden Jokowi Tuhan. Kau terus lindungi, berikan kekuatan kesehatan. Biar semua Indonesia menjadi Indonesia yang baru Tuhan, yang bisa dipandang seluruh dunia bahwa di Indonesia ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong semuanya. Biar semua pada pembesar boleh percaya kepada Tuhan, membuka hati mereka untuk mengenal kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga lingkungan kami, RT RW yang ada, biar kami boleh menjadi rukun Tuhan, rukun tetangga, rukun juga Tuhan di dalam masyarakat ya Bapa. Biar Tuhan akan menolong semuanya Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua doa-doa kami, permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjadi pendengar setiap doa-doa kami ya Bapa. Biar Tuhan mengabulkan semua doa kami. Biar Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam kesehatan yang sempurna. Tuhan berkati yang sakit malam ini, Tuhan pasti sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan bincang-bincang. Mungkin Bu Messi ya bisa bantu ya, Bu Messi. Ada suaranya, Pak. Oh iya, Bu Messi suaranya lagi.